Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizal Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah pun subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, video yang kita nak react hari ini daripada channel Bola Bung Binder. Okey, video dia berkenaan dengan bagaimana Persib Bandung sekarang ini memperkenalkan setiap pemainnya, dan ini dikatakan sebagai transcender lah iaitu ada dua pemain iaitu Adam Frasbeck dan juga Raymond Tech yang dikatakan adalah pemain baru untuk Persib Bandung dan sudah pun rasmi guys dan cara mereka memperkenalkan ni sangat menarik guys Alright guys, mari kita react kepada videonya guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alright guys, ini dia Bola Bung Binder. Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang terobosan yang dibuat oleh Persib Bandung dengan memakai cara yang berbeda untuk memperkenalkan pemain baru mereka yang akan menjadi bagian dari skuad untuk musim depan. Dan bagi saya, Persib membuat sebuah tren yang kemungkinan akan diikuti oleh klub-klub lain di Indonesia. Karena biasanya sebuah klub di Indonesia memperkenalkan pemain baru mereka via sosial media secara online atau pada saat ada launching dari tim secara offline yang biasa juga sebelumnya dilakukan oleh Persib Bandung. Tapi kali ini Persib memperkenalkan pemain yang pertama melalui videotron di pinggir jalan raya. Yang kedua melalui brosur yang dibagikan di beberapa titik di kota Bandung. Yang ketiga melalui mobile videotron atau videotron yang bergerak, yaitu mobil Videotron. Yang keempat melalui koran. Yang kelima melalui radio, dan yang baru saja kemarin dilakukan melalui bioskop. Tentu ini adalah cara-cara yang unik yang saya sendiri tidak duga akan dilakukan oleh Persib. Saya pikir mungkin hanya memakai satu atau dua cara lah. Tapi ternyata kita lihat bahkan memperkenalkan pemain melalui koran yang koran tersebut terjual lebih dari 42.000 eksemplar. Wow, luar biasa. Artinya dalam hal ini juga Persib membantu usaha-usaha lokal. Karena ya kita kan sekarang sudah jarang membeli koran. Tapi animo dari supporter Persib kan luar biasa. Dan itu juga membantu koran tersebut. Kemudian radio, bahkan tuh radio itu yang saya dapat informasinya lebih dari 200.000 pendengar. Luar biasa. Padahal kalau saya tuh biasa dengerin radio tuh kalau macet. Pasti saya dengerin radio. Karena sering ada informasi-informasi kan yang perlu kita dengar apa yang sebetulnya sedang terjadi. Mungkin kemacetan itu juga diinfokan melalui radio gitu. Atau ya kadang-kadang kita dengerin lagu-lagu biasa yang dari tahun 90-an ya, karena saya kan bukan Gen Z ya. Jadi ya ini hal yang berbeda melalui bioskop. Masa memperkenalkan pemain di bioskop, kan gila, ini udah luar biasa. Saya kaget, bioskop, udah itu ada filmnya lagi. Filmnya itu namanya The Spear. Spear itu artinya tombak. And the Shield. Shield itu artinya perisai. Jadi tombaknya adalah Ramon Tank dan Shield, perisainya adalah Adam Frasbeck. Ini kan dua pemain baru terakhir yang diperkenalkan. Dua pemain asing sebelumnya, Berguinho dan juga William Barros. Betul kan? Nah sebelumnya lagi adalah pemain-pemain lainnya. Saya juga sudah lupa, kan saya gak ingat juga. Karena kan ya secara bertahap, walaupun ya saya juga tahulah teman-teman yang merupakan supporter dari Persib udah gak sabaran. Kapan nih? Ya memang mereka sudah mempersiapkan lah cari cara ini. Dan 4 pemain terakhir ya, ini yang ingin saya bahas loh. Jadi saya dalam konten ini kan tidak memberikan analisa untuk menyenangkan ya pihak manapun ya. Tapi saya sudah bisa melakukan riset saya pada saat saya sudah tahu ya Persib akan mengontrak A, B, C, D. Tapi kan saya tidak spill ya. Kan saya katakan 3 pemain lokal, 5 pemain asing. Tapi adalah satu yang miss. Ada 2 yang miss sebetulnya. Ada 1 pemain keturunan yang miss ya. Yang nggak mau akhirnya. Nggak masalah, itu kan hak dari pemain tersebut ya. Dia nggak mau, jadi dia tetap mau berkarir di Eropa. 2 kalau nggak salah. Nah jadi itu biarkan, ya kan. Tapi tetap manajemen dari Persib ini cari terus pemain kan. Dan 4 terakhir ini yang saya melihat nih bukan pemain grade A saja nih. Ini pemain grade A+. Berguinho kita tahu, luar biasa pemain ini. Dan Berguinho itu bukan pemain yang egois. Ini yang saya suka dari Berguinho, dia bermain di Borneo FC kan. Dia memang nggak mencetak banyak gol,
nggak memberikan banyak assist, coba cek umpan kuncinya itu berapa umpan kuncinya per pertandingan. Minimal 3. Itu minimal, tapi bisa sampai 6 sampai 7. Umpan kuncinya di mana? Bukan di area sendiri, tapi di area pertahanan tim lawan. Nah, dia memang adalah team player. Dan dia memang biasa bermain di sayap. Nah, Persib dapat lagi nih pemain kreatif. Kaki kiri pula kekuatannya. Kan paling susah membaca pergerakan pemain yang memakai kaki kirinya. Kemudian William Barros ini sih saya nggak tahu begitu banyak tentang pemain ini, tapi oke lah, produktif juga dia kan. Di Liga Kuwait ya, saya lupa klub sebelumnya namanya apa tuh saya lupa. Nah ini juga bagus nih striker kan, karena Persib kan kehilangan David da Silva, dan Persib itu butuh striker yang kurang lebih mirip lah seperti David. Nah William Barros ini punya kecepatan, punya fisik yang kuat, punya kemampuan shooting yang keras. Dan dia adalah pemain yang biasa ikut terlibat dalam proses membangun serangan. Nah ini bagus juga nih, mirip-mirip seperti David nih, menjemput bola. Kemudian Ramon Tank, nah Ramon Tank kita tahulah salah satu top skor dari Liga Kamboja bersama Wisaka FC, ini juga Brazil. Skillful banget ini pemain. Kalau ini pemain saya melihat lebih brutal sih mainnya. Brutal bukan dalam arti negatif. Brutal dia gak peduli ada siapa di depan dia, pokoknya lewatin aja terus. Skill individunya luar biasa ini Ramon Tank. Nanti lihat saja pada saat dia main. Skill individunya bagus dia. Jadi dia pemain yang mampu keluar dari pengawalan para pemain tim lawan. Nah itu kan Liga Kamboja. Nah kita tunggu nanti di Liga 1. Ya walaupun Liga Kamboja itu secara ranking memang di atas Indonesia. Tapi Liga 1 kan pengawalan back-backnya juga kuat-kuat kan. Nah itu nanti kita lihat. Tapi oke lah, ini menjanjikan lah. Pemain yang menjanjikan. Dan Adam Prisbeck, nah memang ini kan kita gak banyak dengar ya tentang penjaga gawang ini. Dan dia memang tidak merupakan bagian dari info yang saya dapat dari awal. Saya gak dapat info tentang penjaga gawang karena sebelumnya kan rencananya mau dipertahankan tuh Kevin Ray, tapi kemudian Boyan Hodak kan mengatakan ya lebih baik cari kiper baru karena menurunlah performanya di putaran kedua. Nah Adam Prisbeck ini memang dia datang dari Liga Wales ya, tapi jam terbang dia ini sudah bagus. Dia bahkan sebelumnya pernah bermain terakhir bagi timnas Wales U21. Jadi ini yang dicari adalah pemain-pemain yang punya jam terbang yang reguler. Dan sebelumnya dia bermain di Liga Wales ya, kalau nggak salah runner up tuh timnya. Jadi ini bukan pemain kaleng-kalengan, bukan pemain yang direkrut hanya karena mengisi kekosongan, enggak. Tapi ini kalau menurut hemat saya, ini sesuai dengan kebutuhan dari Boyan Hodak. Dia mau pemain-pemain yang bisa bekerja keras, tapi pemain-pemain yang punya skill dan visi, pemain outfield. Maka itu kadang dipilih Dewangga, kaki kirinya bagus. Hamra, kiri kanannya kuat. William Marsilio kirinya gila. Ya kan William Barros kiri kanannya jalan. Ramon Tank kanannya kuat. Berguinho kirinya luar biasa, menyisir sayap terus. Pemain yang tidak kenal lelah. Terus ada juga ya kan Sadil. Nah ini banyak sekali pemain kreatif dan betul juga kan info saya. Mayoritas pemain-pemain yang kidal. Jadi memang Persib mau coba untuk memilih pemain-pemain yang memang punya visi yang baik. Dan juga yang punya kemampuan untuk sprint jarak pendek. Jadi bukan lari dari ujung ke ujung, tapi sprint jarak pendek. Nah artinya bahwa memang Persib ingin menjadi tim yang lebih produktif daripada musim lalu. Karena itu juga salah satu kunci untuk bisa mendominasi Liga 1, yaitu produktivitas. Selain juga tentunya pertahanan. Julio Cesar juga udah ada kan sekarang kan. Udah itu ada Dewangga juga. Nah ini sudah komplit sebenarnya tim Persib, tapi bisa juga nanti ada penambahan pemain lagi kan. Mungkin lokal atau mungkin juga pemain-pemain muda yang dari klub internal Persib. Saya dengar ada juga yang udah diseleksi. Jadi kemungkinan akan dipromosikan ke tim senior, tapi dapat jam terbang atau enggak itu nanti tergantung Boyan Hodak. Belum lagi ada Febri, masih ada Beckham Putra, masih ada Maklok. So ini adalah tim yang bagus, tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, sebetulnya ini bukan tim yang dipersiapkan untuk menjadi juara. Karena sudah ada bongkar pasang pemain nih. Ini chemistry-nya gak gampang nih untuk disatukan para pemain ini. Jadi secara individu nih pemain-pemain yang bagus. Gak perlu diragukan. Tapi secara tim itu butuh waktu. Kalau Boyan sekarang punya timnya sendiri, tentu dia juga mungkin akan memakai cara yang berbeda. Mungkin. Saya mengatakan mungkin ya, belum pasti. Kenapa mungkin? Karena sekarang dia punya pemain-pemain yang di usia produktifnya. Bukan pemain-pemain yang usianya sudah di atas 30 tahun yang kalau diminta untuk bermain lebih terbuka tuh akan beresiko. Sehingga memang dipilih adalah cara sepak bola reaktif dan itu berhasil. Jadi bisa juga dengan pemain-pemain yang dinamis, pemain-pemain yang lebih kreatif, pemain-pemain yang punya kecepatan,
Bisa juga cara bermain Persib ini berubah. Tapi saya gak yakin berubah secara signifikan tetap. Yang paling utama adalah menguatkan lini pertahanan. Dan yang kedua, transisi itu penting. Maka itu yang dipilih adalah pemain-pemain yang skill, yang memakai skill tinggi. Kenapa? Supaya passing-passingnya itu akurat, supaya presisi passingnya itu bisa dijaga selama kalau perlu 100 menit. Dan stamina juga dilihat, nih pemain-pemain yang berani bermain fisikal, semua ini yang direkrut. Nah, tapi saya nggak banyak tahu tentang Adam Priestback ini, jujur. Saya nggak tahu, ternyata dia yang dipilih kiper. Ini nggak termasuk informasi awal. Nah, ini saya nggak tahu. Saya kira mungkin kiper dari Brazil, karena banyak juga kiper dari Brazil kan, yang dikontrak. Tapi ternyata dipilih Wales. Ya, kita tunggu nanti penampilan seperti apa. Karena kiper juga krusial. Saya masih ingat sebelum Kevin Ray itu gabung, salah satu kelemahan dari Persib itu di kiper. Padahal ada 4 kiper loh, kalau nggak salah pada saat itu. Tapi tetap gak konsisten mereka. Bukan artinya jelek. Enggak, gak konsisten. Kuncinya itu adalah konsistensi. Kalau konsisten berarti kemungkinan performa dari tim tersebut akan stabil. Jika stabil berarti akan mengoleksi banyak poin. Jika bisa mengoleksi banyak poin, lebih banyak daripada tim-tim lain, tentu peluang untuk menjadi juara semakin besar. Nah, saya juga ingin menunggu nanti terobosan apa lagi nih yang dilakukan oleh manajemen Persib. Belum launching tim kan? Nah, nanti pada saat launching nih, apalagi nih terobosannya. Nah, jadi saya melihat di sini Persib coba untuk menjadi klub yang juga membangkitkan usaha lokal, lebih dekat lagi kepada para supporter, dan juga melibatkan elemen-elemen lain. Nah, ini sesuatu yang baru di Indonesia. Dan bisa juga nanti klub-klub lain kan ikuti. Kalau dari sosial media bagus juga, bukan artinya gak bagus, bagus. Kan ada animasi, ada apa, tapi sepertinya sudah old school. Sudah ketinggalan gitu, ketinggalan zaman. Karena ya semua melakukannya di sosial media. Tapi kalau ada hal-hal seperti ini, yang meningkatkan juga animo masyarakat, karena penasaran kan? Penasaran. Mungkin jika saya di Bandung, saya dibagikan brosur apa nih, pemain baru. Wah, kaget saya. Loh, dibagikan brosur, jadi langsung gitu. Informasi ini kalau marketing nih, direct marketing nih. Jadi langsung ke sasaran. Kalau online, itu kan lebih luas. Belum tentu semua orang lihat kan? Lebih segmented, tapi ini kan langsung sasaran. Mungkin orang yang nggak suka bola, tapi biasa nonton Persib, kebetulan lagi jalan di sana, artinya karena memang kecintaannya kepada klub kotanya, mungkin akan kaget, wah ternyata ini pemain barunya kan Hamra. Gitu. Saya pun nggak menyangka akan membagikan brosur seperti itu. Belum lagi tiket untuk menonton. Udah itu pada saat di sinema tersebut, pada saat di bioskop tersebut, saya melihat ternyata dicuplikan juga tentang perayaan gelar Persib yang back to back itu yang sebelumnya. Ini kan hal yang bagus bagi para supporter. Maka itu saya selalu katakan supporter tuh harus mendukung manajemen dengan cara yang positif. Jangan juga sampai nanti pada saat kepertandingan timnya kalah, Persib kalah, ricu, marah. Kenapa harus seperti itu? Kalau yang namanya tim sepak bola itu ada yang namanya menang, seri atau kalah. Kalau kalah, tentu kalian harus support agar bisa bangkit. Ini untuk semua supporter dari semua klub ya. Kalau imbang, ya coba bersyukur dulu. Kalau menang juga jangan sombong. Nah, itu juga hal yang penting bagi supporter sepak bola. Tapi yang paling penting, tertiblah di dalam stadion. Karena jika kalian tidak tertib, yang akan kena imbasnya juga adalah klub kalian. Tentu akan kena sanksi, keluar uang lagi. Jadi itu juga yang harus dijaga oleh para supporter. Dan saya sudah tidak sabar lagi untuk menonton pertandingan pertama Persib di Piala Presiden nanti. Walaupun menurut saya di Piala Presiden Boyan akan melakukan banyak eksperimen dan saya pikir itu wajar. Tim-tim lain juga kemungkinan akan melakukan hal yang sama. Karena Piala Presiden itu adalah turnamen pramusim, tentu sebagai ajang uji coba juga, walaupun hadiahnya besar. Dan tentu setiap tim akan bermain serius, tapi akan ada beberapa perubahan di line up, di mana kita bisa melihat sedikit banyak bayang-bayang dari permainan tim-tim yang bermain di Piala Presiden yang nanti akan bermain di Liga 1. Tentu banyak yang penasaran, bagaimana cara bermain Persib dengan begitu banyak pemain yang baru? Tentu saya juga penasaran, tapi kita harus sabar sampai tanggal 6 Juli nanti. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Itu dia guys. Alright guys, itu dia ulasan ataupun perbahasan daripada Bung Binder berkenaan Persib Bandung bagaimana mereka memperkenalkan pemain, dan salah satunya adalah melalui bioskop guys Dan aku ingatkan sebenarnya itu adalah poster untuk sosial media saja. Rupanya memang betul-betul ada di bioskop. Okey, pada teman-teman yang menonton movie di bioskop, adakah iklan ataupun memperkenalkan pemain atau video memperkenalkan pemain ni ada di bioskop? Kebiasaannya sebelum kita menonton
movie di bioskop akan ada iklan kan, ada ads tu, kemungkinan akan ada video berkenaan dengan perkenalan pemain Persib Badung iaitu Adam Flashback dan juga Raymond Tag ni kan. Sebab aku nampak dia punya poster tu, tapi aku tak pastilah adakah poster tu sebenarnya betul-betul di bioskop. Rupanya memang betul guys, memang betul-betul transcender betul lah Persib ni. Sebab awalnya kalau kita tengok ada Videotron kan, kita nampak ada sebuah lori besar kan yang ada skrin tu memperkenalkan pemain, tetapi tak menunjukkan muka pemain tu lah. Sepertinya sebab tak silap aku Hamra Hihanusa kot yang di dalam Tron tu, dan juga ada beberapa pemain yang di dalam koran guys dalam surat khabar tu, paper kan. Sebab katanya kan paper tu paper dummy je, rupanya adalah paper lokal Persib guys lokal Bandung lah katanya telah mencecah jualan ratusan ribu guys Sebab sekarang ni bila kita dah dalam dunia digital, kita dah tak baca koran ni kan ataupun surat khabar ni, tapi bila ada perkenalkan pemain Persib dekat dalam koran tu, jadi ramailah orang membeli. Jadi support juga bisnes-bisnes lokal guys Jadi betul kata Bung Binder tadi berkenaan dengan Persib ni adalah trendsetter. Trendsetter maksudnya akan menjadi ikutan klub-klub lain guys Sebab sekarang ni kalau kita lihat kebanyakannya memperkenalkan pemain di social media, buat video, buat animasi macam tu guys Tapi sebenarnya banyak lagi cara-cara lain walaupun secara offline, tapi kita masukkan ke dalam social media, dia jadi sesuatu yang unik guys Alright guys, apa pendapat teman-teman berkenaan dengan cara Persib memperkenalkan pemain? Sebab aku perasan daripada awal ni berbeza-beza caranya. Ini adalah satu perkara yang unik yang dilakukan oleh sebuah kelab bola sepak. Alright guys, jangan lupa untuk tinggalkan komennya di ruang komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe juga kepada channel Bola Bung Binder. Kita akan jumpa dalam video akan datang guys. Assalamualaikum.